Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mudah membuat latar belakang part 2. Oke, kali ini saya akan mencontohkan dengan contoh penelitian yang sudah saya lakukan. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di screen ada contoh latar belakang yang akan saya tampilkan dengan dubbing. Ya, nanti kita lihat. Yuk! Sebelum masuk, kalian harus pahami dulu dua hal terkait isi dari latar belakang. Kalau di video ini yang sudah kalian tonton, video ini berisi tentang teknisnya bagaimana gampangnya membuat latar belakang itu ya. Nah, tapi saya akan menjelaskan sedikit tentang inti dari isi dalam latar belakang itu. Jadi di latar belakang itu berisi dua hal ya. Yang pertama kajian empiris atau studi empiris. Yang kedua, kajian teoritis atau studi teoritis. Kajian empiris atau studi empiris ini adalah fenomena terkait tema penelitianmu atau judul penelitianmu, skripsimu, gitu ya. Fenomena ini yang teraktual, gitu ya, karena di video ini saya jelaskan prinsip kedua dari membuat skripsi atau penelitian itu adalah pilih tema yang sedang happening, yang sedang hangat, yang sedang viral, gitu ya. Jadi studi empiris adalah fenomena yang sedang hangat atau sedang viral yang terkini terkait tema penelitianmu, ya, fenomena-fenomena. Nah, fenomena-fenomena ini harus menarik karena fenomena inilah yang menjadi dasar kamu memilih tema skripsi ini atau tema skripsimu, gitu ya. Jadi harus menarik. Nah, fenomena-fenomena ini bisa kamu mulai dari global, dari dunia secara keseluruhan, lalu masuk ke Indonesia, lalu masuk ke wilayahmu. Atau misalnya kalau kalau fenomena itu tidak terjadi di negara luar atau di global, kamu bisa langsung masuk di negara Indonesia, ya, tergantung tema dari skripsimu. Jadi itu studi empiris adalah fenomena-fenomena yang teraktual, yang memang nyata terjadi. Lalu kajian teoritis atau studi teoritis, seperti namanya teoritis, dia berasal dari buku atau jurnal, ya, buku atau jurnal. Jurnal-jurnal ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti lain, gitu kan? Nah, di bawahnya biasanya dalam latar belakang itu umum dipakai. Jadi kajian empiris itu di atasnya dari awal sampai tengah dari latar belakang itu biasanya berisi empiris, fenomena-fenomena itu. Baru dari tengah ke bawah biasanya berisi tentang kajian teoritis. Nah, kajian teoritis ini menjelaskan, kamu bisa mencantumkan sedikit tentang teori dari buku yang terkait dengan penelitianmu. Lalu setelah itu baru kamu bisa memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, gitu ya. Fungsinya adalah menjadi rekomendasi untuk penelitianmu, gitu ya. Jadi pembaca itu atau kamu yang membuat penelitian, jadi ada rekomendasi dari peneliti terdahulu, gitu. Jadi apa sih kata-kata penelitian terdahulu terkait judulmu ini, gitu ya. Jadi penelitian terdahulu ini biasanya judulnya mirip-mirip dengan judulmu. Biasanya variabelnya sama tapi lokasinya berbeda, gitu. Nah, bisa juga penelitian terdahulu ini mungkin judulnya beda, gitu ya. Tapi setelah kalian baca, permasalahannya sama. Itu bisa juga kamu gunakan sebagai rekomendasi di penelitian terdahulu dalam kajian teoritis di skripsimu. Setelah kalian pahami itu, di video ini akan saya tampilkan contoh nanti di layar, ya, latar belakang dari penelitian yang pernah saya gunakan, ya. Jadi salah satu penelitian yang telah saya gunakan, kalian akan lihat contohnya. Isi dari latar belakang dari studi empiris sampai studi teoritis. Jadi judulnya ini ya, Service Innovation pada Klaster Industri Hotel di Pulau Lombok. Oke, judulnya studi kasus pada Hotel Santika Mataram. Nah, kita lihat latar belakangnya. Latar belakang dari salah satu penelitian saya. Penelitian ini berjenis kualitatif, ya, buat kamu yang memilih skripsi dengan kualitatif, jadi kamu harus bisa menampilkan data-data yang menarik, gitu. Jadi data-data itu kamu kemas semenarik mungkin dengan warna, tabel, gambar supaya orang tertarik membaca, gitu ya.
Nah, kalau kamu tidak bisa membuat tabel-tabel, kamu bisa cari di sumbernya, itu biasanya sudah berbentuk gambar dan tabel yang menarik. Artinya intinya kamu harus menampilkan data-data, gitu ya. Oke, kita mulai, kita review ini latar belakangnya sambil saya jelaskan maksud-maksudnya. Ya, saya mulai dari studi empiris. Kita ngomong studi empiris dulu atau kajian empiris, fenomena-fenomena. Saya mulai dari global, gitu ya. Contohnya nih, pandangan mengenai pemasaran di seluruh dunia saat ini sudah bergeser, ya. Ini ilmu pemasaran. Jadi pemasaran sekarang dia orientasinya lebih ke pelayanan, gitu ya. Jadi lebih ke pelayanan, ya. Nah, kata ahli, bahkan ekonomi yang berfokus pada manufaktur beralih untuk lebih kepada pelayanan masyarakat, ya. Oke, setelah itu kamu harus bisa tampilkan data. Data ini bisa aja kalau misalnya kamu tidak mampu mencari tabel atau mencari apa, tinggal kamu bisa menjelaskan aja datanya. Yang penting ada sumbernya, ya, sumbernya. Nah, datanya, setelah kamu tampilkan data berupa gambar atau tabel, kamu jelaskan lagi data yang dikumpulkan tersebut menunjukkan sektor jasa mempunyai persentase di atas 50%. Ya, di atas 50%. Artinya adalah sektor jasa tertinggi dibandingkan dengan sektor lain di beberapa negara maju. Nah, artinya apa? Yang kamu katakan di sini itu benar, itu. Ya, yang kamu katakan di sini bahwa pemasaran sekarang sudah berorientasi kepada pelayanan. Nah, didukung dengan data, artinya yang kamu katakan di atas itu benar. Ya, apa yang bisa kamu pelajari di sini? Yang kamu bisa pelajari adalah statementmu ini harus ada dasarnya, gitu. Statementmu kamu bilang begini, ini harus ada dasarnya. Contoh dasarnya adalah ini. Ini contoh penelitian, ada dasarnya. Statementmu ini ada dasarnya oleh penelitian ini, oleh data ini, oleh tabel ini, ya. Nah, ada dasarnya. Tuh, itu fenomena di seluruh dunia. Lalu masih ada data lagi. Kamu tambahkan selanjutnya terkait total merek dagang trademark. Nah, ini gambarnya. Ini saya dapat dari OECD. Ya, jadi bila dilihat grafik di atas, nah, ini sudah masuk di Indonesia. Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain. Urutan terbawah dia Indonesia. Ini ya. Di bidang jasa, trademark di bidang jasa. Oleh karena itu, berkaitan dengan fenomena-fenomena di atas, Indonesia harus melakukan inovasi dalam rangka pengembangan servis, yaitu perusahaan-perusahaan jasa dan layanannya. Ya, ini statement saya nih. Ini statement saya. Indonesia harus melakukan inovasi di pelayanannya. Nah, dasar dari statement saya itu adalah data ini. Karena Indonesia masih tertinggal jauh di bawah, masih kurang dari 10%. Ini persentasenya, ya, ini persentasenya. Tuh. Statement saya ini dasarnya ini, oke? Tadi kita sudah bahas di global, di dunia, lalu masuk di Indonesia. Jadi harus ada, jadi perpindahan antara global ke Indonesia itu harus ada penyambungnya. Jadi kamu harus bisa membuat atau merangkai penyambungnya yang halus, gitu. Jangan tiba-tiba sudah di global, tiba-tiba lompat ke Indonesia, gitu. Jadi harus ada penyambungnya antar paragraf. Oke. Nah, ini udah masuk di Indonesia nih. Kesadaran akan lingkungan pasar terlihat. Nah, ini jadi ini kajian teoritis. Seperti yang saya bilang tadi di awal, biasanya umumnya ya, skripsi yang dibuat itu atau penelitian dibuat itu empirisnya di atas sampai ke tengah, teoritisnya di tengah sampai ke bawah. Tapi kamu bisa mencampurkan untuk mendukung, atau misalnya kamu tidak bisa merangkai kata-kata, kamu bisa mencantumkan sumber-sumber dari penelitian terdahulu atau teori-teori yang udah dibuat, gitu ya. Nah, ini dia kesadaran akan lingkungan pasar. Ini mendukung yang di atas-atas tadi, lanjutannya. Jadi setelah kita bahas global, bahas Indonesia, kita masuk di Indonesia bagaimana. Baru ini saya tampilkan studi teoritisnya. Oke. Ini studi teoritis semua.
Nah, ini statement saya. Statement saya, perubahan lingkungan yang cepat dan kondisi persaingan pasar yang semakin ketat harus cepat direspon oleh perusahaan-perusahaan jasa di Indonesia. Mengingat Indonesia saat ini masih dalam agenda MP3EI yang berakhir pada tahun 2025. Nah, statement saya ini yang ketat ini dari mana dapatnya? Dapatnya adalah dari sini. Di sisi lain, keunggulan kompetitif perusahaan dapat dengan mudah diimitasi. Ya, hal ini tentu berkaitan dengan ketidakmampuan perusahaan menciptakan inovasinya. Ya, nah statement saya tadi di bawah juga didukung oleh ini. Pelanggan menjadi lebih penuntut karena adanya variasi penawaran. Ya, jadi, nah lalu ini kesadaran akan lingkungan pasar yang terus berubah atau hyper kompetitif. Nah, itulah dasar dari statement saya yang ini. Perubahan lingkungan yang cepat dan kondisi persaingan pasar yang semakin ketat harus cepat direspon oleh perusahaan-perusahaan. Oke. Nah, oke, tadi terus kita masuk Indonesia saat ini masih dalam agenda MP3EI yang berakhir pada tahun 2025. Indonesia dibagi menjadi 6 koridor ekonomi. Ini dia gambarnya. Jadi ini gambar MP3EI. Indonesia dibagi 6 koridor. Lalu, nah nih, perhatikan. Jelaskan sedikit gambar atau tabel yang sudah kami tampilkan. Koridor 1 yaitu Sumatera, dia sebagai pengolahan hasil bumi. Koridor 2 Kalimantan, Jawa. Koridor 3 Kalimantan. Koridor 4 Sulawesi. Nah, karena penelitian kita di Hotel Santika Mataram kan, tadi udah kita bahas global dan Indonesianya. Nah, perpindahan dari Indonesia ke NTB. Koridor 5 Bali dan Nusra, NTB sebagai pintu gerbang pariwisata. Ya. Dan pendukung pangan nasional. Nah, koridor 6 Papua, oke. Nah, perpindahannya koridor 5 yang terdiri dari NTB dan Bali sangat cocok bagi pengembangan ekonomi melalui potensi pariwisatanya. Jadi perpindahannya halus gitu ya. Bahas, perpindahannya halus. Langsung masuk di NTB. Bagaimana tujuan wisata hotel koordinat handicraft? Kenyataannya pertumbuhan domestik PDRB NTB pada triwulan, jadi ada data ya, triwulan 3 tahun 2014 sektor perdagangan hotel restoran tertinggi pertumbuhan. Nah ini ya, jadi ini dasarnya. Oke, kenapa saya tampilkan ini? Karena judul saya inovasi gitu ya. Jadi bagaimana, apa dasarnya untuk melakukan inovasi atau perbaikan gitu ya. Nah, dasarnya adalah perdagangan hotel dan restoran menjadi salah satu yang tertinggi ya. Karena dia tertinggi berarti ini potensi kita untuk meningkatkan PDRB NTB ya. Namun pada tahun 2015 sektor ini menurun dan masih kalah dari sektor-sektor lainnya. Ya, jadi itu hal yang menarik, fenomena yang menariknya. Lalu lanjut lagi. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu pentingnya dilakukan inovasi pada sektor pariwisata yang menuntut pelayanan superior dari perusahaan jasa seperti perhotelan. Sekarang perpindahan dari NTB ke Lombok. Seiring dicanangkannya program MP3I Koridor 5, salah satunya adalah ya kan Koridor 5 tadi kan Bali, NTB dan NTT. Nah, Koridor 5 yang salah satunya adalah NTB yang terdiri dari 2 pulau yaitu Lombok dan Sumbawa, meningkatkan jumlah hotel yang ada khususnya di Lombok sebagai salah satu ikon pariwisata yang namanya mulai dikenal di Indonesia. Jadi perpindahan dari NTB ke Lombok itu ada ya, ada penyambungnya. Jadi terstruktur ya, mulai masuk ke Lombok. Ini gambarnya. Jadi ini gambar klaster hotel di Lombok. Oke, kamu jelaskan sedikit. Ini saya pakai studi teoritis karena sekumpulan-sekumpulan hotel ini berada di salah satu konsentrasi wilayah. Jadi ini teori klaster gitu ya. Saya pakai studi teoritis. Jadi style saya di sini saya gabung gitu ya. Saya gabung studi empiris dan teoritis itu saya gabung. Kalau tadi saya jelaskan umumnya teoritisnya di bawah, kalau style saya ini saya gabung. Intinya yang penting latar belakangmu itu terstruktur. Tulisannya tidak lompat-lompat, tidak tiba-tiba perpindahan-pindahannya tidak tiba-tiba gitu ya.
Lalu tadi sudah kita bahas mengenai Lombok, perpindahan dari NTB ke Lombok. Sekarang perpindahan dari Lombok ke objek penelitianmu atau ke studi kasusnya. Di sini kan Hotel Santika Mataram. Nah, ini perpindahannya dari Lombok masuk spesifik lagi, mengerucut lagi ke Hotel Santika, ya. Di sini dia. Masing-masing hotel dapat mengetahui di mana posisi mereka, kedudukan mereka dalam market share di Lombok. Sehingga hal ini memicu pihak masing-masing hotel untuk berinovasi meningkatkan kualitas mereka, yang salah satunya Hotel Santika Mataram. Ya. Nah, perpindahannya baru masuk kamu bahas. Hotel Santika Mataram merupakan, ini kamu jelasin sedikit terkait objek penelitianmu. Oke. Lalu selanjutnya di bawah ini baru masuk ke penelitian terdahulu yang dia bersifatnya sebagai rekomendasi atau sebagai riset gap. Ya, setelah tadi. Jadi artinya sudah terstruktur itu perpindahan-perpindahannya dari global, Indonesia, NTB, Lombok, dan objek penelitianmu. Contohnya di sini hotel tadi. Ya, perpindahannya harus terstruktur. Lalu di sini ada riset gap atau penelitian terdahulunya sebagai rekomendasi. Apa kata-katanya? Nah, ini kebanyakan saya ambil dari penelitian internasional atau penelitian orang luar lah gitu ya. Nah, judul-judulnya tidak semua sama seperti judul saya, Service Innovation apa tadi. Ada satu penelitian yang sama judulnya ya, tapi lokasinya berbeda. Nah, penelitian-penelitian ini memang tidak sama judulnya, tapi pembahasannya atau permasalahannya sama, gitu ya. Nah, setelah itu barulah masuk ke paragraf terakhir. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul bla bla bla, gitu ya. Baru terakhirlah paragrafmu ini. Jadi di sini kamu tampilkan dulu studi teoritis atau penelitian-penelitian terdahulu, dasar-dasar kamu memilih judul atau tema skripsimu. Nah, untuk yang kuantitatif, biasanya di sini untuk yang kuantitatif ya, biasanya di penelitian terdahulu atau riset gapnya ini dia umumnya kalau yang saya lihat itu dia judulnya sama, gitu ya, pengaruh A terhadap B, jadi variabelnya itu sama. Jadi yang mau dilihat itu hasil signifikansinya, hasil pengaruhnya kalau di kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu posisi riset gap ini dia bisa sebagai rekomendasi. Nah, gapnya juga bisa antara misalnya gini, gap itu bisa antara hasil penelitian terdahulu dengan fenomena yang di atas. Ya, bisa misalnya misalnya hasil dari penelitian terdahulu itu mengatakan service innovation masih relatif sedikit, tapi yang di atas itu misalnya hasilnya beda, fenomena di atas itu misalnya beda. Gitu ya, dia bisa gap bukan antara penelitian terdahulu, tapi bisa gap antara hasil penelitian terdahulu dengan fenomena, atau perbedaan antara hasil penelitian terdahulu dengan teori yang ada di buku. Ya, jadi sudah selesai, masuk ke paragraf terakhir, beres dah latar belakangmu. Jadi itu dia contoh latar belakang dari salah satu penelitian yang pernah saya lakukan. Jangan lupa subscribe. Teman-teman yang mau bertanya bisa bertanya di komen. Semoga tips tadi bisa membantu kalian menyusun skripsi dengan cepat. Kejar wisuda tepat waktu. Assalamualaikum.